بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? La'alakum fi hadzal yaum bisihhatin wa afiyah. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Qabla an nadrus, sebelum kita belajar, nad'u ilallah, mari kita berdoa kepada Allah, ayyu'tiyana ilman nafi'an, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Hayya nad'u ma'an, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayuhat talamid, wahai siswa-siswi fil madrasatil ibtidaiyah Al-Imam Asy-Syafi'i Sangatta, di sekolah SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Hadzal yaum, hari ini, sanata'allam al-lughatal arabiyyah, kita akan belajar bahasa Arab. Wa darsuna, dan pelajaran kita al-yaum, hari ini, yakni ad-darsus tsani, yaitu pelajaran kedua, alal maudu, yang berjudul hal ta'rifu. Hal ta'rifu, apakah engkau mengenal? Tayyib, qabla an nadrus au qabla an nuwasil dirasatana, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, iftahu kutubakum, bukalah kitab-kitab kalian, yakni Alkitab Al-Lughah Al-Arabiyyah, yaitu kitab berbahasa Arab kalian, Safha Isna Asyar, halaman 12. Sanaqra'u awalan al-hiwar. Kita akan baca terlebih dahulu, yaitu percakapan. Al-hiwar, yakni percakapan, hadza muhimmun, ini sangat penting. Lidzalik naqra'uhu marratan katsiratan. Maka dari itu kita membaca hiwar tersebut berkali-kali. Likai tahfazu wa tafhamu al-ma'ani, supaya kalian hafal hiwar tersebut dan faham tentang maknanya. Tayyib. Iftahu safha isna asyar, bukalah halaman 12. Hunaka, di sana, hiwaron, ada dua hiwar. Al-hiwarul awal, percakapan yang pertama, lil banin, untuk laki-laki, wal hiwarul tsani lil banat, adapun hiwar yang kedua untuk perempuan. Al-hiwarul awal baina Muhammad wa Umar. Hiwar yang pertama, percakapan antara Muhammad dan Umar. Qala Muhammad, assalamu alaikum. Ajaba Umar, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Qala Muhammad, hal ta'rifu hadha at-tilmidha? Ajaba Umar, na'am a'rifuhu. Hadha Ahmad. Hal huwa tilmidhun jadidun? Ajaba Umar, na'am huwa tilmidhun jadidun. Sa'ala Muhammad, mata ja'a ilal madrasati? Ajaba Umar, ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Hadha huwa al-hiwar baina Muhammad wa Umar. Ini dia percakapan antara Muhammad dan Umar. Summa,
Kemudian al-hiwarus tsani, percakapan yang kedua, lil banat, untuk perempuan. Wal hiwar baina Aisyah wa Fatimah. Dan percakapan ini antara Aisyah dan Fatimah. Sa'ala Aisyah Fatimah. Aisyah bertanya kepada Fatimah. Assalamualaikum. Ajabat Fatimah. Ya, tadi sa'alat ya. Sa'alat Aisyah tu Fatimah. Aisyah bertanya kepada Fatimah dengan mengucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ajabat Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Salat Aisyah. Hal ta'rifina hadhihi tilmidah? Na'am a'rifuha. Hadhihi Zainab. Hal hiya tilmidatun jadidatun? Na'am hiya tilmidatun jadidatun. Mata ja'at ilal madrasati? Ja'at ilal madrasati qabla syahrin. Hadha huwa al-hiwar ats-tsani lil banat. Ini dia percakapan yang kedua untuk perempuan. Hadzanil hiwaran, dua hiwar ini naqra'uhuma, kita membacanya bisur'atin, dengan cepat. Karriru al-hiwar, ya. Jadi ulang-ulangilah percakapan di atas. Tayyib. Fi darsil madhi, di pelajaran kemarin ya, kita sudah belajar atau mengambil pelajaran dari percakapan di atas, yaitu dari kalimat hal ta'rifu hadzal tilmiza. Pertanyaan Muhammad, hal ta'rifu hadzal tilmiza. Kemudian jawaban Umar, na'am a'rifuhu hadza Ahmad. Begitu juga dengan pertanyaan Aisyah kepada Fatimah, hal ta'rifina hadhihi tilmiza? Maka Fatimah menjawab, na'am a'rifuha hadhihi Zainab. Jadi di dua percakapan ini ada perbedaan antara kata-kata yang digunakan untuk laki-laki dengan kata-kata yang digunakan untuk perempuan. Nah, di sini atau kemarin kita sudah fokus pada fi'il mudhari, ya, pada fi'il mudhari. Jadi pertanyaan di atas ada hal, fi'il mudhari, hadza, hadhihi, atau tambah isim. Contohnya di situ hal ta'rifu, ini anta, hadza karena yang diajak bicara atau yang dibicarakan adalah laki-laki, at-tilmiza. Ya. Itu juga hal ta'rifina, ini anti, hadhihi tilmizatah, murid ini. Karena yang dibicarakan adalah murid perempuan, yaitu tilmizah, maka hadhihi. Maka jawabannya na'am, fi'il mudhari juga, kemudian isim. Jawaban dari Umar, na'am a'rifu hu. Ya, hu di sini kembali ke tilmiz. Huwa. Kalau Aisyah atau Fatimah jawabnya na'am a'rifu ha. Ya. Ha di sini tilmizah, perempuan. Makanya ha. Kemudian pelajaran hari ini ya, kita fokus pada fi'il selanjutnya atau pada kata selanjutnya, yaitu ucapan dari Muhammad, mata ja'a ilal madrasati? Maka Umar menjawab, ja'a ilal madrasati qabla syahrin. Ya, kapan dia laki-laki datang ke sekolah? Maka Umar menjawab, dia laki-laki datang ke sekolah ya 1 bulan yang lalu atau belum 1 bulan. Kemudian pertanyaan Aisyah, perhatikan. Aisyah bertanya kepada Fatimah, mata ja'at ilal madrasati? Fatimah menjawab, ja'at ilal madrasati qabla syahrin. Ya. Di sini ada satu perbedaan antara yang diucapkan Muhammad dengan yang diucapkan Aisyah, yaitu pada kata ja'a. Ya. Kalau Muhammad mengucapkan ja'a, kalau Aisyah mengucapkan ja'at. Ja'a ini untuk laki-laki, ja'at ini untuk perempuan. Jadi untuk penjelasannya, perhatikan. Kata tanya tersebut ada mata, yang artinya kapan. Kemudian tambahan fi'il madhi, ya, fi'lu madhin atau fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang telah berlalu atau kata kerja lampau. Kemudian tambah ila, kemudian tambah
isim. Isimnya yaitu madrasah. Kemudian jawabannya juga sama, fi'il madhi tambah ila kemudian tambah isim. Ya, sehingga jawabannya ja'a ilal madrasati qabla sahrin. Ini isim zaman, waktu. Karena mata ini adalah menanyakan tentang waktu, kapan. Ya, maka jawabannya harus ada yang berkaitan dengan waktu juga. Qabla syahrin ini waktu. Ya, 1 bulan yang lalu. Ya, ini menunjukkan waktu. Kemudian perhatikan perkataan Muhammad dengan Aisyah. Muhammad ini ya, Muhammad itu adalah laki-laki. Maka kalau diganti dengan kata ganti atau dhamir menjadi huwa. Adapun Aisyah ini jelas perempuan. Kalau diganti dengan dhamir atau kata ganti maka dia hiya. Ya. Ada huwa, ada hiya. Nah, sekarang kita belajar fi'il madhi. Fi'il madhi itu biasanya patokannya itu kata fa'ala. Ya, fa'ala ini untuk huwa. Huwa itu 1 orang laki-laki. Untuk orang ketiga. Ingat. Kalau hiya ini fa'alat. Bedanya apa? Bedanya ada tak sukun di belakang. Ya, kalau untuk laki-laki fa'ala gitu ya. Tapi kalau untuk perempuan tambah tak menjadi fa'alat. Contohnya di sini ja'a, ya kan? Ja'a. Kalau menjadi iya maka berubah menjadi ja'at. Ada tak sukun di belakang. Ini yang membedakan antara huwa dan hiya. Contoh lain misalnya dakhala, artinya masuk. Dakhala artinya dia laki-laki sudah masuk. Kalau kita mau membicarakan perempuan, maka tinggal tambah tak belakangnya menjadi dakhalat. Ya, paham ya? Contoh lain misalnya darosa. Dia laki-laki sudah belajar. Kalau yang kita bicarakan perempuan, misalnya dia perempuan telah belajar, maka tinggal tambah tak belakangnya disukun menjadi darosat. Satu lagi contohnya. Jalasa, dia laki-laki jalasa, duduk. Ya, Muhammadun jalasa. Ya. Kalau untuk perempuan misalnya Aisyah, maka tinggal tambah tak sukun di belakangnya menjadi jalasat. Ya. Jadi Muhammadun jalasa, Aisyah tu jalasat. Ya. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ya. Namun sekali lagi ini fi'il madhi yang digunakan untuk huwa dan hiya. Ini dulu pahami dan hafalkan perbedaan antara fi'il madhi yang untuk huwa dan untuk hiya. Ya. Kemudian tadribat, ya silakan dikerjakan itu tadribat. Ya, tadribat itu halaman 13, perhatikan. Di halaman 13 ada ada perintah di sini. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'inan bin nasi. Artinya apa? Artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memperhatikan apa yang ada pada nas, ya. Dengan melihat apa yang ada pada nas. Nas yang dimaksud ini adalah hiwar. Ya. Jadi nomor 1 misalnya hal ta'rifu hadza tilmidza, maka jawabannya gampang. Na'am a'rifu. Nah, seperti itu ya. Ini yang halaman 13. Kemudian ada lagi tadribat yang kedua, itu halaman 14 yang ba, ya. Hawil kama fil misal, ya rubahlah seperti contoh. Perhatikan contohnya di sini. Ustaz kasihkan contoh di sini. Di sini ada kalimat Abdullahi tilmidun. Ini contoh ya, perhatikan dengan baik. Abdullahi tilmidun. Maka di sini ada Abdullah kemudian tilmidun. Ya. Ini awalnya kan Abdullahi tilmidun. Maka ini saya tulis tetap, cuma di sini Ustadz kasih buka kurung ya. Jadi Abdullahi tilmidun. Karena di sini Abdullah ini adalah laki-laki,
maka kata ganti yang dipakai yaitu huwa, ya. Maka huwa tilmizun, ya. Jadi sekali lagi, Abdullah ini adalah laki-laki, maka kata ganti yang digunakan adalah huwa, ya. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan, Zainabu tilmizatun, ya. Sama, Zainab, Ustadz kasih buka kurung dulu, ada tilmizatun. Zainab ini laki-laki atau perempuan? Iya, jelas Zainab itu adalah perempuan. Kalau perempuan, maka kata ganti yang digunakan huwa atau hiya? Iya, betul, yang digunakan adalah hiya. Ya, Zainabu tilmizatun, kalau dirubah dengan kata ganti atau dhamir menjadi hiya tilmizatun. Jadi kerjakan seperti contoh ini. Nomor 1, 2, sampai 6. Misalnya di sini nomor 1, Umar tilmizun. Umar ini laki-laki atau perempuan? Ya, kalau laki-laki berarti menggunakan huwa atau hiya. Nanti dijawab. Ya, silakan ditulis. Umarnya diganti dengan huwa atau hiya. Kemudian titik-titiknya ini tetap tilmizun. Nah, jadi ini yang ba. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya yaitu yang jim. Imla il faragha bikhtiyaril kalimatil munasibati lima yali. Isilah titik-titik yang kosong dengan memilih kalimat yang sesuai. Jadi silakan dipilih dari kalimat-kalimat yang ada di yang berwarna biru ini. Ada huwa, jadidatun, tilmizatun, tilmizun. Ini diisi yang sesuai. Misalnya nomor 1. Titik-titik-titik tilmizun. Nah, ini yang cocok apa? Jadidatun, tilmizatun, atau tilmizun. Nah, mana yang cocok dipilih dan diisikan di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian yang terakhir yaitu yang dal, ya. Hawil kama fil misal, ya. Ini juga rubahlah seperti dalam contoh. Perhatikan contohnya. Di sini ada Muhammadun, kemudian garis miring, al-madrasati, garis miring lagi, kemudian qabla syahrin. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan cara mengerjakannya. Ya, Muhammad ini dirubah menjadi domir. Ya, karena Muhammad ini laki-laki, maka domirnya huwa. Ya, huwa. Kemudian ditambah fi'il mudhari ja'a ila. Nah, ja'a ila atau ja'at ila, mana yang benar? Karena Muhammad ini huwa, laki-laki, maka mana yang benar? Ja'a ila atau ja'at ila? Maka yang benar adalah iya, ja'a ila. Ja'a, ini fi'il madhi untuk huwa. Ja'a ila al-madrasati ditulis lagi qabla syahrin. Jadi gampang kan ya? Gampang cara mengerjakannya. Jadi Muhammadun garis miring, jadi Muhammad ini diganti dengan domir atau kata ganti. Kemudian setelah diganti kata ganti, tambah fi'ilnya ja'a ila atau ja'at ila. Kemudian al-madrasati qabla syahrin. Kemudian contoh berikutnya, Fatimatu. Kemudian al-madinati atau al-madinati enggak apa-apa ya, qabla syahrin. Maka Fatimah ini diganti dulu menjadi domir, menjadi kata ganti. Fatimah adalah perempuan. Maka domirnya huwa atau hiya? Maka jelas yaitu hiya. Kemudian tambahkan fi'il ja'a ila. Ya, ja'a ila atau ja'at ila kalau hiya. Nah, mana yang benar? Ja'a ila atau ja'at ila? Iya, benar. Yang benar yaitu ja'at ila. Al-madinati qabla syahrin. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nomor 1, perhatikan itu. Hasanun al-qaryatu qabla syahrin. Hasanun ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti nanti domainnya adalah huwa. Berarti nanti huwa ja'a ilal qaryati qabla syahrin. Dan seterusnya sampai 6. Silakan dikerjakan. Jadi ini dulu pelajaran bahasa Arab kita kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.